Contoh, seorang suami bilang ke istrinya, "Dek, ini masjid ini mau bangun apa namanya? Mau bangun ini renovasi. Kalau nanti yang tanah yang di Bogor itu laku 2 miliar, nanti kita nyumbang 200 juta yuk." Oh iya, ayo gitu Pak ya. Itu berarti keinginan. Kalau keinginan, kalau ternyata nanti pas laku 2 miliar kok tidak nyumbang 200 juta, dosa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah hadir channel YouTube yang berisi tentang kajian dan sangat menarik, yaitu Al-Akhbar Official. Jangan lupa like videonya, komen, dan subscribe ya. Kalau bisa juga share, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Semoga channel ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Akhbar, baik yang hadir di masjid ini tentunya tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, dan juga bagi yang hadir di ruang virtual Zoom, kita doakan semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki dan keluarganya semuanya berkah, amin ya rabbal alamin. Kesempatan subuh ini alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid tercinta kita kali ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah subuh ini kita lakukan secara berjamaah. Semoga istiqomah sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Dan setelah itu insya Allah kita adakan kajian yang hari ini bersama saya Hanif Lutfi. Kita akan membahas berkaitan dengan nazar yang termasuk sedekah wajib, yang termasuk hutang kepada Allah. Berbicara mengenai nazar, setidaknya nanti saya akan membahas beberapa poin. Poin yang pertama berkaitan dengan memberi hutang kepada Allah. Ya, kalau nazar itu berhutang kepada Allah. Poin pertama nanti saya akan membahas tentang memberi hutang kepada Allah. Poin kedua saya akan membahas tentang berhutang kepada Allah. Salah satu hutang kepada Allah namanya yaitu nazar. Kita akan membahas tentang beberapa kisah tentang nazarnya sahabat Nabi dan bagaimana Nabi mensikapi dari nazar itu sendiri. Yang pertama berkaitan dengan hutang menghutang. Hutang menghutang itu biasanya berkaitan dengan manusia
dan manusia. Ini sebenarnya melanjutkan tentang apa yang telah saya bahas pada beberapa kesempatan yang lalu berkaitan dengan hutang kepada manusia, kadang-kadang menjadi pahala, kadang-kadang menjadi dosa. Hari ini saya akan membahas tentang berhutang atau memberi hutang bukan kepada manusia tapi kepada Allah. Emang bisa? Yang pertama berkaitan dengan memberi hutang kepada Allah. Bukan karena kita kaya, tapi karena Allah menyebutnya dengan redaksi memberi hutang. Hutang itu bahasa Arabnya nanti ada beragam. Yang paling umum adalah dainun, ya Pak ya. Dainun itu artinya hutang. Kalau dinun artinya apa? Agama. Makanya kalau Bapak nanti perhatikan logonya salah satu bank syariah itu Dalyaknun. Saya nanya-nanya ke salah satu karyawan, itu logo Dalyaknun itu artinya apa? Dinun atau dainun, ya Pak ya? Karena nggak ada harokatnya. Makanya dalam membaca Arab gundul salah harokat artinya beda jauh. Salah panjang pendek aja beda, ya Pak ya. Kalau kemarin saya pernah mencontohkan, kalau kita punya teman namanya Jamal, memnya panjang artinya apa? Handsome, ganteng, ya Pak ya. Tapi kalau Jamalun pendek semua artinya apa? Onta. Makanya kalau punya teman namanya Jamal, Bapak manggilnya jangan Jamal, jangan gitu. Harusnya Pak Jamal gitu. Kalau manggilnya Jamal, oh kamu ngina saya ya. Nah, ini salah panjang pendek aja artinya beda. Salam, lamnya panjang itu artinya apa? Kedamaian, keselamatan. Pak Salam itu Pak Damai, ya Pak ya, Pak Selamat. Tapi kalau Salamun ya, Salamun kok pendek semua, itu artinya apa? Hutang. Maka kalau Pak Salam kok suka hutang itu ya karena mungkin lamnya pendek, ya Pak ya. Dalam bahasa Arab hutang itu kadang-kadang dainun, kadang-kadang salamun, kadang-kadang kordun, kadang-kadang gurmun. Itu semuanya artinya hutang ya. Di dalam beberapa ayat disebutkan bahwasanya siapa yang memberi hutang kepada Allah. Saya punya beberapa catatan. Setidaknya yang pertama adalah kalau kita bicara tentang hutang dalam surat Al-Baqarah. Ayatnya menyebutkan man zallazi yuqridu waha qardon hasanan. Barang siapa saja yang memberi hutang, man zallazi yuqridu waha, memberi hutangan kepada Allah dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu lahu at'afan katsiran, pasti akan diganti dengan berlipat-lipat. Oke, yang pertama dalam surat Al-Baqarah nanti ada banyak sekali ayat tentang memberi hutang kepada Allah. Yang kedua dalam surat Al-Maidah ayat 12 disebutkan wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumu wa qardan hasanan. Allah menyebutkan ini ma'akum, saya akan bersama kalian selama kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasulku, membelanya dan memberi hutang kepada Allah, hutangan yang baik, la ukaffiranna ankum sayyiatikum, Allah akan menghapus dosa-dosa kalian. Berarti kita juga bisa memberi hutang kepada Allah. Dalam surat Al-Hadid redaksinya mirip dengan surat Al-Baqarah, man zallazi yuqridu waha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa alwalahu ajrun karim. Sama, tapi akhirnya beda. Dalam surat Al-Hadid ayat 18 juga disebutkan innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradu waha qardan hasanan. Orang yang bersedekah laki-laki, bersedekah perempuan, dan yang memberi hutang kepada Allah dengan hutangan yang baik, yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim,
pasti akan dibalas berlipat-lipat. Surat At-Taghabun sama ayat 17. Surat Al-Muzammil juga sama ayat 20. Wa aqimus sholata wa atuz zakata, dan kalian dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, wa aqridu waha qardon hasanan, dan kalian berilah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Dari ayat itu berarti kita bisa memberi hutang kepada Allah. Kira-kira Pak, maksudnya memberi hutang kepada Allah itu apa? Artinya apa? Artinya adalah kita bersedekah kepada manusia, tetapi niatnya bukan memberi manusia, tapi memberi hutang kepada Allah. Ini nanti Pak, logika bersedekah dengan hutang itu kalau kita bisa benar-benar memberi hutang kepada Allah, kita tidak akan kecewa terhadap makhluk. Orang bersedekah kepada manusia itu biasanya Pak melihat sisi manusianya. Kita punya tetangga kekurangan, yuk kita beri sedekah yuk, gitu Pak ya. Kita punya orang yang kekurangan, kita bantu, kita beri sedekah. Sebenarnya Pak, kalau kita bersedekah kepada orang yang kekurangan itu benar, tetapi kalau ternyata orang yang kita kasih sedekah kok ternyata balasannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita akan kecewa. Kok bisa? Ada orang Pak ya, bersedekah kepada orang lain, dikasih sedekah. Ternyata Pak, lama-lama dia merasa biasa sedekah itu. Sampai kita nggak memberi, dia sampai bilang, kok nggak ngasih lagi ya, gitu ya. Atau kadang-kadang kita kasih, dia jawabannya, kok segini doang ya, kan gitu Pak ya. Itu hati kita merasa udah dikasih kok yang ngomel, gitu Pak ya. Apalagi balasannya tidak sesuai, apalagi balasannya menyakitkan. Oke, kadang-kadang kita kasih ke orang lain, dah taruh aja, ternyata malah nggak dipakai, malah dibuang. Itu hati kita merasa dongkol, kecewa. Kenapa? Ya karena niat sedekah kita memberi kepada orang, dan memberi kepada orang itu kita pasti akan kecewa. Tetapi kalau memberi hutang kepada Allah, meskipun yang kita beri bagaimanapun sikapnya, kita itu berakatnya bukan kepada manusia tapi kepada siapa? Allah. Nah, salah satu sedekah nanti kita akan bedakan, ada istilah infak, ada istilah sedekah, kemudian ada istilah sedekah wajib, sedekah sunnah. Salah satu sedekah wajib adalah nazar, meskipun nanti juga ada zakat. Salah satu sedekah wajib adalah kafarat, termasuk salah satu sedekah sunnah adalah wakaf. Dan saya lihat kayaknya Masjid Al-Akbar ada yang baru, ya Pak ya. Kayaknya apa? Depannya kayaknya mau dibangun, ya Pak ya. Kayaknya ya. Ini menjadi salah satu cara kita memberi hutang kepada Allah. Butuh berapa miliar sih Pak? 2 miliar doang. Wah, kalau jamaah Al-Akbar mah cukup 10 orang selesai Pak ya. Selesai. Cuma bukan karena pengen 10 orang selesai, biar sama-sama merasa memiliki, ya Pak ya. Masjid boleh dibangun 1 orang, tapi nanti kayak milik 1 orang. Tapi kalau bareng-bareng bersama-sama berapapun, nanti insya Allah banyak yang memiliki dan tidak merasa itu milik saya, gitu Pak ya. Oke, makanya kapan-kapan nanti kita akan bahas tentang persamaan dan perbedaan antara infak, sedekah, zakat, nazar, wakaf, menyantuni anak yatim dan lain sebagainya. Itu ternyata ada sama dan bedanya. Dan hari ini saya akan membahas tentang salah satu sedekah wajib, yaitu nazar. Karena apa? Karena sedekah itu secara umum dibagi menjadi 2. Yang pertama bersifat wajib, yang kedua bersifat sunnah. Memang kebanyakan sedekah itu sunnah, tetapi ada yang bersifat wajib. Yang pertama yaitu zakat, ya Pak ya. Yang kedua itu nazar, yang ketiga adalah kafarat. Kafarat nanti ada beragam, ada fidyah, ada
dam dan lain sebagainya, itu namanya kafarat. Oke. Hari ini saya akan membahas tentang nazar. Kenapa saya bahas tentang nazar? Karena ternyata Pak, nazar itu oleh Nabi disebut sebagai sesuatu yang bersifat hutang. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi Ibnu Abbas dan bapaknya, dia berkata, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ada orang datang kepada Nabi, dia bilang, ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, ibuku wafat Nabi, wa alaiha, dan dia punya hutang saumu syahrin, punya utang puasa 1 bulan. Meskipun redaksinya itu utang puasa 1 bulan, tapi kebanyakan ulama menyebutkan bukan utang puasa Ramadan. Karena pembayaran utang Ramadan puasa itu nanti ada model-modelnya. Ada yang cuma fidyah saja, ada yang cuma qadha saja, ada yang cuma qadha dan juga fidyah dan lain sebagainya. Makanya kebanyakan ulama menyebutkan hadis ini adalah untuk hutang puasa yang diperjanjikan kepada Allah. Bukan diwajibkan oleh Allah, tapi diperjanjikan seorang hamba kepada Allah. Kemudian laki-laki itu nanya, afa aqdihi anha, boleh enggak ya saya bayarin atas nama utang ibuku. Nah, ini. Makanya Nabi menjawab, qala na'am, iya. Kemudian Nabi menjawabnya begini, dan ini nanti menjadi salah satu judul dari kita hari ini. Nabi menjawab, fadainullahi, hutang kepada Allah, ahakku, lebih berhak, ayyuqda, untuk dibayar. Berarti bernazar kepada Allah oleh Nabi dianggap apa? Hutang. Meskipun sudah meninggal, anaknya tetap membayarkan. Meskipun nazarnya puasa, digantikan oleh siapa? Anaknya. Nanti kita akan bahas tentang hutang kepada Allah selain nazar apa? Karena nanti jadi pertanyaan, apakah kewajiban kita kepada Allah kalau tidak dilaksanakan juga termasuk utang? Contoh, tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, apakah nanti ada kewajiban bayar hutang puasa atau tidak, bayar hutang sholat atau tidak, karena nanti jadi perdebatan ya Pak ya. Saya akan membahas tentang hutang yang sifatnya nazar dulu. Oke, nah tetapi begini, sebelum saya akan membahas tentang nazar, kita akan bedakan antara keinginan dengan nazar. Karena nazar itu memang sebuah keinginan yang dilaksanakan di kemudian hari. Tetapi bedanya apa? Bedanya adalah kalau keinginan saja itu tidak diwajibkan kepada diri sendiri untuk diberikan kepada Allah. Tapi kalau nazar itu mewajibkan, mengharuskan melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas nama diberikan kepada Allah. Kalau cuma ingin doang, meskipun diomongin ke orang lain, tapi kalau tidak diharuskan, tidak diwajibkan, itu tidak menjadi apa? Nazar, ya Pak ya. Yang nazar itu Pak, ketika mewajibkan diri sendiri melakukan atau tidak melakukan sesuatu kepada siapa? Allah. Itu namanya nazar. Baik dengan redaksi aku bernazar atau dengan redaksi aku harus melakukan seperti ini kepada Allah. Kalau cuma ingin saja itu belum jadi nazar. Kalau belum jadi nazar berarti tidak wajib dilaksanakan, ya Pak ya. Karena keinginan itu Pak, nanti dalam hadis yang sahih, hadisnya hadis qudsi ya Pak ya, disebutkan bahwasanya hadisnya sahih Bukhari Muslim. Siapa yang berkeinginan melakukan kebaikan, dalam bahasa Arabnya saya bacakan ini, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang ingin melakukan sesuatu meskipun belum dilakukan, maka Allah sudah mencatat satu kebaikan. Makanya Bapak ini ya,
meskipun belum ada dananya ya Pak ya. Kalau ternyata masjid butuh 2 miliar, Bapak bilang kepada diri sendiri, saya insya Allah ikut bangun, ya minimal 100 juta ya Pak ya. Itu Pak, meskipun belum keluar duit, sudah dicatat oleh malaikat bahwasanya Bapak bersedekah 100 juta. Kalau nanti dilaksanakan fa'in huwa, ya ini dikatakan hamma biha fa'amilaha katabahu wa hulahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhifin ila at'afin katsirah. Kalau Bapak punya keinginan kok tidak dilaksanakan dapat 1 pahala, kok ternyata dilaksanakan berarti kali berapa? 10 sampai kali 700 sampai kali tidak terhingga. Berbeda dengan keinginan melakukan kejelekan. Orang ingin melakukan kejelekan itu belum dicatat kejelekan. Kalau dilakukan baru dicatat, ya Pak ya. Kalau ternyata bertobat dihapus sama Allah. Berarti berkeinginan melakukan kebaikan belum menjadi nazar. Meskipun diucapkan ke orang lain. Contoh, seorang suami bilang ke istrinya, "Dek, ini masjid ini mau bangun apa namanya? Mau bangun ini renovasi. Kalau nanti yang tanah yang di Bogor itu laku 2 miliar, nanti kita nyumbang 200 juta yuk." Oh iya, ayo gitu Pak ya. Itu berarti keinginan. Kalau keinginan, kalau ternyata nanti pas laku 2 miliar kok tidak nyumbang 200 juta, dosa enggak? Enggak ya Pak ya. Nah, jawabannya tegas, tidak dosa. Oke ya. Kalau ternyata meninggal, yang ngomong begitu suaminya, ternyata nanti Pak setelah meninggal kok laku 2 miliar, apakah keluarga atau ahli warisnya wajib membayarkan omongan itu? Jawabannya tidak, karena baru berkeinginan. Kalau nazar itu lebih dari sekedar ingin. Kenapa? Karena dia berjanji ingin melakukan sesuatu kepada Allah atau ingin tidak melakukan sesuatu. Itu namanya nazar, kan gitu Pak ya. Makanya nazar itu Pak secara bahasa memang janji. Baik janji melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk. Adapun secara syariat diartikan menyanggupi melakukan suatu ibadah yang sifatnya kebaikan kepada Allah, yang merupakan bukan sesuatu yang aslinya fardu atau yang sifatnya wajib. Oke, saya ulangi. Nazar itu mewajibkan diri sendiri kepada Allah atas suatu ibadah yang aslinya ibadah itu bukan ibadah yang wajib. Oke, baik ketika mendapatkan suatu nikmat atau terhindar dari suatu musibah atau karena tidak sesuatu. Ya, makanya Pak, nazar itu Pak aslinya dari sesuatu yang sunnah jadi wajib, mubah jadi wajib. Tidak ada Pak, nazar itu dari wajib jadi wajib, enggak ada. Kenapa? Ketika ada orang bernazar, dia sakit, dia bernazar, ya Allah, kalau nanti saya sembuh, saya bernazar saya sholat zuhur deh, ya Pak ya. Enggak, kenapa ya? Zuhur itu sudah wajib, enggak usah dinazarkan, sudah wajib, gitu ya Pak. Enggak ada. Ya, adanya ya Allah, kalau nanti saya sembuh, aku bernazar puasa Senin Kamis selama sebulan. Oke Pak ya. Ya Allah, kalau nanti anakku keterima pegawai negeri apa namanya ini ASN ya Pak ya, aparatur sipil negara, aku bernazar ingin sedekah ke masjid hari Minggu ngasih sarapan nasi kebuli ya, gitu Pak ya. Ah, ini salah satu bentuk nazar. Oke, ini secara apa namanya istilah, dan nazar itu Pak ya, itu hanya sah ketika diucapkan ya Pak ya. Bahwasanya nazar itu sah ketika diucapkan, kalau cuma diniatkan itu belum berupa ucapan. Berarti kalau cuma dalam hati aslinya belum dianggap suatu nazar. Makanya kata Imam apa namanya An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu', beliau menyebutkan wa hal yasihhu bin niyati min ghairi qaulin, apakah nazar itu sah tanpa ada ucapan, hanya cuma sekedar niat? Kata beliau as-sahih bittifaqil ashabi annahu la yasih illa bil qaul
wala tanfa'un niyatu wahdaha. Berarti kalau dalam hati bapak cuma ngomong, ya Allah, saya pengen ya Allah begini begini begini, itu belum nazar, kecuali kalau sudah dilafatkan. Dan dilafatkan itu enggak harus didengar orang, yang penting dilafatkan sendiri, karena akadnya nazar itu dengan Allah. Ya Pak ya. Oke. Ini berkaitan dengan nazar. Tetapi Pak, para ulama menyebutkan bahwasanya melakukan sesuatu yang dinadarkan selama tidak berupa maksiat itu wajib, ya. Melakukan sesuatu yang dinadarkan selama tidak maksiat itu wajib. Tetapi memulai bernazar itu ternyata kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya makruh. Loh, kok bisa begitu? Gini, Bapak bernazar, ya Allah aku bernazar, kalau nanti suamiku sehat, aku akan puasa Senin Kamis. Senin Kamis aslinya sunnah, tapi ternyata sembuh Pak. Ya Pak ya. Kemudian puasa Senin Kamis jadinya apa? Wajib, dan wajib dilaksanakan. Tetapi memulai bernazar itu malah kebanyakan ulama menyebutkan hukumnya makruh. Loh kok bisa? Ini kalau kita baca, Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' belum menyebutkan yukrahu ibtida'un nazri fa in nadhara wajabal wafa'u bihi. Dimakruhkan memulai untuk bernazar, tapi kalau sudah bernazar hukumnya wajib dilaksanakan selama bukan maksiat. Kok bisa makruh? Kenapa? Jawabannya ternyata Pak, kalau kita bicara nazar, Nabi itu pernah melarang orang bernazar. Loh, kok bisa? Kan nazar melakukan kebaikan, kok dilarang oleh Nabi? Ya Pak ya, saya akan bacakan hadis. Hadis ini riwayat Imam Bukhari, hadisnya sahih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala. Ibnu Umar bilang begini, nahan nabiyyu, Nabi melarang sallallahu alaihi wasallam anin nazri. Nabi melarang nazar. Kenapa dilarang? Waqala, Nabi menyebutkan innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhili. Dua alasan kenapa Nabi pernah melarang nazar. Melarang Pak, tapi kalau ada sahabat Nabi kok melakukannya tidak apa-apa, itu tidak sampai level haram, tapi levelnya apa? Makruh. Jadi dilarang oleh Nabi tidak selalu haram, diperintahkan oleh Nabi tidak selalu wajib. Ya tergantung. Kalau dilarang tapi ada sahabat Nabi melakukan, didiamkan saja, oh berarti nggak haram. Nabi melarang nazar, alasannya dua. Yang pertama, innahu la yaruddu syai'an. Ada redaksi lain yang menyebutkan nazar itu tidak merubah takdir. Saya ulangi, nazar tidak merubah takdir. Artinya apa? Bapak, ibu bernazar, ya Allah kalau suamiku sembuh, anakku sembuh, ya Pak ya, anakku keterima pegawai negeri, aku bernazar puasa Senin Kamis. Oke? Sebenarnya kalau cuma sekedar bernazar Pak, kalau memang takdirnya tidak diterima, tidak sembuh, ya udah nggak sembuh. Ya. Kenapa? Karena yang merubah takdir itu bukan nazar, tetapi apa? Doa. Ya Pak ya. Takdir itu nanti dibagi menjadi dua. Nah, nanti ada mubrom dan mu'alaq, yang mana salah satu yang merubah takdir seseorang itu para ulama menyebutkan apa? Berdoa. Dan bernazar itu enggak selalu berdoa. Ya. Beda dengan begini, ya Allah semoga anakku dapat pekerjaan yang baik ya Allah. Itu berarti doa Pak. Ya Pak ya. Ya Allah semoga suamiku sembuh, ya Allah semoga bapak ibuku sembuh, ya Allah. Itu berarti doa. Tapi kalau nazar cuma begini, ya Allah kalau bapak ibuku sembuh dari rumah sakit, nanti kalau pulang aku akan sedekah. Berarti enggak doa. Ya Pak ya. Dia cuma berjanji melakukan suatu kebaikan kalau diberi oleh Allah. Makanya kata Nabi, nazar itu tidak merubah takdir. Cuma biasanya orang bernazar itu doanya lebih kencang. Biasanya begitu ya Pak ya, biasanya.
Tapi kalau cuma bernadar itu nggak merubah sesuatu. Ya. Nanti ada Pak, padanannya nadar tapi beda. Bedanya begini. Kalau bernadar itu begini, dikasih sesuatu kebaikan oleh Allah, baru melakukan kebaikan. Kan nadar kan begini ya, kalau nanti bapakku sembuh, aku akan melakukan kebaikan. Berarti melakukan kebaikan kalau dia diberi kebaikan oleh Allah. Ya Pak ya. Ada sesuatu yang sebenarnya lebih baik daripada nadar. Apa? Yaitu berdoa dimulai dengan melakukan kebaikan. Beda nih Pak nih. Kalau tadi kan nadar kan begini, melakukan kebaikannya kalau diberi kebaikan oleh Allah, ya Pak ya. Tapi kalau kebalikannya itu yang bagus. Bagusnya bagaimana? Ada orang minta kepada Allah, sebelum minta dia melakukan kebaikan. Contoh begini, ada anak minta beliin pulsa. Pak, beliin pulsa, gitu Pak ya. Oke, lah ada yang dibelikan pulsa itu kalau mau melakukan kebaikan, gitu ya. Oke, saya ulangi. Ada orang nih Pak ya punya anak, dia minta pulsa. Kita bilang, kamu kalau mau minta pulsa ya Pak ya, kamu apa namanya kadang-kadang itu ada konsepnya seperti nazar, kadang-kadang konsepnya seperti tawasul. Oke, bedanya di mana? Kalau nadar itu Pak, kita melakukan kebaikan kalau diberi kebaikan oleh Allah. Yang bagus bukan begitu. Yang bagus itu kita melakukan kebaikan dulu, baru kita minta kepada Allah. Ya, anak kecil, anak kita pagi-pagi nyapu. Pagi-pagi dia itu nyuci piring. Sudah melakukan kebaikan yang banyak. Tumben pagi-pagi rajin, kamu minta apa? Kan gitu Pak ya. Berarti rajin dulu, baru kita kasih. Tapi ada juga yang anak itu sukanya begini, tolong dong, kita bilang ke anak, tolong dong beliin garam ke warung, kasih duit dulu yuk, kan gitu Pak ya. Nah berarti minta duit dulu baru mau melakukan kebaikan. Itu namanya nadar ya Pak ya. Tapi kebalikannya nadar itu tawasul dengan amal soleh, melakukan kebaikan dulu baru minta kepada Allah. Itu yang bagus. Jadi nazar itu yang pertama tidak merubah takdir, yang kedua Pak ya, wa inna ma yustakhraju bihi minal bakhili, biasanya nazar itu keluar dari orang-orang yang apa? Bakhil. Kenapa bakhil? Karena mau melakukan kebaikan kalau dikasih kebaikan oleh Allah. Maunya sedekah Pak kalau dikasih sesuatu yang baik oleh Allah. Makanya Nabi melarang nazar ya. Meskipun Nabi memerintahkan kalau orang bernazar lakukanlah, gitu Pak ya. Oke. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan orang untuk melakukan nazar ya. Kenapa? Yang hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, ceritanya begini. Kuntu ma'ibnu Umar fasalahu rajulun faqala. Ada orang bersama Nabi, Ibnu Umar saat itu ada bersama Nabi, ada orang nanya, nazartu an asuma kulla yaumi sulasa au arbi'a ma istu. Ada orang Pak nadarnya menarik. Menariknya apa? Saya bernadar puasa hari Selasa atau Rabu, Pak ya. Enggak Senin Kamis, Pak. Puasanya kalau enggak hari Selasa ya hari Rabu. Hadisnya saya riwayat Imam Bukhari. Ya, selama saya hidup. Oke. Kemudian fawafaqtu hadzal yauma yauman nahri, kebetulan hari itu pas dengan hari penyembelihan hewan kurban atau hari raya Idul Adha. Berarti hari raya Idul Adha itu hari dilarang untuk puasa ya. Makanya faqala, ada orang Pak ya nanya kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar itu sahabat Nabi yang termasuk alim. Dia nanya, wahai Ibnu Umar, aku bernadar puasa hari Selasa atau hari Rabu selama saya hidup. Hari ini ternyata hari menyembelih hewan kurban yang dilarang untuk puasa. Jawaban Ibnu Umar apa? Ibnu Umar cuma jawab begini, amarawwahu biwafa'in nadri, Allah memerintahkan untuk melaksanakan nazar, wa nuhina an nasuma yauman nahri, tapi kita dilarang untuk puasa hari Nahar atau hari raya Idul Adha. Jawabannya cuma itu saja. Terus gimana dong? Nah, para ulama nanti berbeda pendapat terkait ketika nadar bertepatan dengan hari yang dilarang puasa.
kebanyakan bilang bahwasanya larangan untuk berpuasa itu lebih kuat daripada melaksanakan perintah nazar. Tetapi ada juga yang bilang berarti harus diganti hari yang lainnya. Tetapi setidaknya dari sini kita bisa menyimpulkan melakukan nazar yang sudah diucapkan itu suatu bentuk kewajiban. Buktinya Nabi menyebutkan hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dibayar. Oke Pak ya, oke. Lah, kenapa kok ada syariat nazar begini Pak? Sebenarnya di zaman Nabi itu sebelum ada Nabi Muhammad, orang-orang Arab sudah kenal yang namanya nazar. Berarti nazar itu sudah ada sebelum adanya Nabi Muhammad. Berarti yang mulai syariat nazar bukan Nabi Muhammad. Loh kok bisa? Saya akan bacakan beberapa ayat dan hadis berkaitan dengan nazar. Di dalam Al-Quran ya Pak ya, nanti kita ketemu beberapa contoh nazar. Salah satunya adalah nazar istrinya Imron. Bapak kenal Imron nggak Pak? Oh ada Imron. Oh ada Imron ya namanya. Keponakannya ada yang kenal katanya anak kecil. Enggak hadir. Wah, di rumahnya dia lagi bikin kopi, dia ini Pak, apa nama, jatuh ininya ya Pak ya. Nah, disebut-sebut ya. Kalau kenal sih enggak Ustadz, kalau tahu iya ya Pak ya. Imron itu Pak menjadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an khususnya tentang keluarga siapa? Imron. Suratnya namanya apa? Ali Imron. Ali Imron itu pakai hamzah lam. Ali bukan Ali bukan. Dan juga bukan Al Imron ya Pak ya. Ingat, Ali Imron itu keluarganya Imron, tapi kalau Al Baqarah itu pakai al ya Pak ya, bukan Ali Baqarah. Karena kalau Ali Baqarah berarti keluarganya sapi ya Pak ya. Nah, karena ada orang nyebut Al Imron, bukan Ali Imron, Ali Imron. Keluarga Imron itu Pak menjadi nama Al-Qur'an, nama salah satu surah dalam Al-Qur'an. Meskipun Imron itu sendiri para ulama menyebutkan dia bukan rasul. Ya Pak ya, makanya keluarga yang menjadi panutan dalam Al-Qur'an itu yang pertama adalah Ali Ibrahim, yang kedua Ali Imron, yang ketiga Ali Muhammad. Kenapa? Karena nggak cuma nabinya yang jadi panutan, keluarganya juga. Ya Pak ya, beda dengan keluarganya Nabi Nuh, keluarganya Nabi Lot, keluarganya Nabi Adam. Nabi Adam memang Nabi Rasul, tapi ada keluarganya nggak bisa jadi panutan, yaitu anaknya yang membunuh saudaranya ya Pak ya. Nabi Nuh juga sama, Nabi Lot juga sama. Nabi Lot bahkan istrinya tidak jadi panutan. Tapi kalau tiga keluarga Ali Ibrahim, kama sholaita ala ali Ibrahim gitu Pak ya, Ali Imran malah jadi nama surat. Bahkan Ali Muhammad juga itu menjadi panutan semua anggota keluarganya ya Pak ya. Termasuk istrinya Imron. Istrinya Imron pernah bernazar itqalatim ro'atu Imrana, ketika istrinya Imran berkata, ini nadartu laka ma fid batni muharraran. Ya Allah, aku bernadar yang di perutku ini nanti saya akan jadikan muharrar, yang merdeka. Fataqabbal minni innaka antas samiul alim, maka terimalah nadarnya Pak ya. Nanti kalau keluar anak nanti dia akan menjadi marbot masjid ya Pak ya. Nah, nanti akan jadi pengurus masjid. Marbot masjid aja Pak, sampai dinadarkan ya Pak ya. Makanya jangan dianggap marbot masjid itu pekerjaan yang hina. Nabi Pak, ada sahabat Nabi yang suka bersihin masjid, meninggal malam-malam Pak, dianggap oleh sahabat Nabi yang lain itu biasa saja. Ternyata ketika meninggal sehari, 2 hari, 3 hari nggak ketemu, Nabi cariin, orang ini kemana? Udah meninggal malam-malam, lo kok nggak kasih tahu saya? Ya kan kita nggak enak bangunin engkau malam-malam, Nabi kita kuburkan biar cepat. Akhirnya Nabi datang ke kuburannya untuk apa? Sholat jenazah, meskipun sudah dikuburkan, namanya sholat apa? Ghaib ya Pak ya. Ini marbot masjid. Anaknya Imron Pak ya, yang mana ibunya bernazar nanti anaknya akan dijadikan pengurus masjid ya Pak ya. Ternyata yang lahir siapa? Perempuan, yaitu Maryam. Nah, gitu ya. Makanya agak mikir, kalau perempuan jadi marbot masjid gimana ya? Kan gitu Pak ya. Nah, tapi sudah kadung bernazar. Berarti nazar sudah ada sejak zamannya Imron gitu Pak ya. Termasuk anaknya itu juga bernazar, yaitu siapa?
Maryam. Di dalam surat Maryam nama surat juga. Ya, Maryam itu bernadarnya dalam surat Maryam, inni nadartu lirrahmani sauman. Saya bernadar kepada Allah untuk puasa. Puasanya Maryam apa? Falan ukallimal yauma insiya. Hari ini saya puasa ngomong, ya. Nah, jadi puasanya Maryam bernadar untuk tidak apa? Ngomong, kan gitu ya. Hari sehari. Makanya para ulama menyebutkan puasanya orang-orang terdahulu itu berat. Kenapa? Salah satu bentuk puasanya itu nggak ngomong. Lah kan nggak berat Pak Ustadz. Kalau laki-laki iya, ya Pak ya. Mohon maaf, nggak tahu kalau ibu-ibu kalau nggak ngomong itu lebih enak nggak ngomong atau nggak makan Bu ya? Kayaknya sih lebih enak nggak makan ya. Oke, tapi kalau nggak ngomong, wah berat. Makanya ini termasuk bentuk nazar yang sudah ada sejak lama. Beberapa sahabat Nabi juga pernah bernazar di zaman jahiliyah. Ya, salah satunya siapa? Nanti Umar bin Khattab pernah bernazar di masa jahiliyah. Kalau masa jahiliyah berarti Nabi belum menjadi Nabi, berarti Umar sudah tahu nadar sejak lama. Nadarnya Umar untungnya bagus. Kata Umar begini, Anna Umar sa'alat Nabi SAW, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Umar bertanya kepada Nabi, qala kuntu nadartu fil jahiliyati, saya bernadar Nabi di zaman jahiliyah, an a'taqifa lailatan fil masjidil harami. Saya bernadar iktikaf semalam di Masjidil Haram. Ya Pak ya. Coba kita perhatikan. Umar dulu sebelum Nabi menjadi Rasul masa jahiliyah, dia bernadar apa? Nadarnya iktikaf di Masjidil Haram. Berarti Pak, nadar sudah ada enggak sebelum Nabi? Sudah. Iktikaf sudah ada enggak Pak? Sudah. Buktinya Umar nadarnya apa? Iktikaf kan gitu Pak ya. Oke, dan Masjidil Haram sudah ada. Ya, makanya kata Nabi, faqala, Nabi menjawab, fa'aufi binadrika, ya udah berarti nadarmu kamu laksanakan meskipun nadarnya waktu masih jahiliyah. Berarti sebelum masanya Nabi, para sahabat Nabi sudah mengetahui syariat apa? Nazar. Makanya ketika Nabi melarang bernadar itu enggak masalah. Kenapa? Orang yang mulai bernadar bukan Nabi. Nabi itu cuma menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat Nabi yang bernadar, dan nadarnya sahabat Nabi itu unik-unik. Kenapa saya bilang unik-unik? Kita akan lihat ya Pak ya. Oke, kalau tadi Umar bernadar untuk itikaf, Nabi memerintahkan ya udah kamu laksanakan. Sahabat Nabi juga pernah bernadar untuk haji. Oke, ceritanya Pak, ada perempuan dari Juhainah, salah satu daerah, datang kepada Nabi. Faqalat, dia bilang begini, inna ummi nadarat antahujja falam tahujjah tamatat. Nabi, ibuku pernah bernadar pergi haji, belum sempat pergi haji malah meninggal. Afa ahujja anha, boleh enggak ya saya berhaji atas nama ibuku? Jawaban Nabi, na'am hujji anha, ya kamu hajikan ibumu. Kenapa? Kata Nabi, ara'aita law kana ala ummika dainun akunti qadhiyatan. Begini, kalau ibumu punya utang itu, kamu bayarin enggak? Iya, iya saya bayarin Nabi. Kemudian Nabi jawab, uqduwaha fawahu ahaku bil wafai. Kalau begitu kamu bayar janji dari ibumu. Kenapa? Karena janji kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan. Makanya Pak, Nabi itu melarang nadar. Kenapa? Karena kita Pak, melakukan sesuatu yang sudah diwajibkan Allah saja itu berat. Apalagi mewajib-wajibkan sesuatu yang enggak wajib. Makanya Nabi melarang itu dalam rangka memberi kerahmatan kepada umatnya. Jangan, gitu Pak ya. Kamu lakukan yang wajib-wajib aja sudah bagus. Kok sampai mewajibkan diri sendiri sesuatu yang awalnya tidak wajib. Tapi kalau sudah diucapkan, laksanakan. Meskipun ibunya sudah meninggal, anaknya bisa berhaji atas nama siapa? Ibunya. Meskipun nanti Pak kita akan bahas secara detail tentang melakukan ibadah atas nama orang lain, salah satunya haji, itu apa saja syaratnya ya Pak ya. Karena hari ini Pak, banyak juga orang yang sudah daftar haji belum sempat berangkat tapi meninggal duluan. Kalau diganti keluarganya gimana? Lah ini nanti ada yang disebut dengan badal haji, ada yang disebut cuma berangkat atas nama orang tuanya, atau berangkat haji
tapi hajinya buat diri sendiri, tapi yang membiayai orang tuanya. Itu nanti akan berbeda. Ya Pak ya, nanti saya akan bahas tentang mewakili haji orang lain. Termasuk tadi ya tentang puasa yang dinadarkan, Nabi tetap mewajibkan untuk membayar puasanya. Dulu juga ada sahabat Nabi yang bernazar Pak, itu ke Baitullah pergi haji dengan jalan kaki. Ya, Nabi pernah ditanya begini, nadarat ukhti antamsya ila baitillahi wa amaratni an astaftiya lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa astaftaituhu faqala sallallahu alaihi wasallam litamshi wal tarkab. Ada orang nanya begini, Nabi, saudariku itu pernah bernadar pengen ke Baitullah jalan kaki. Nabi menjawab, kalau begitu jangan cuma jalan kaki, silahkan jalan kaki dan naik kendaraan. Ya Pak ya, ada orang bernadar ingin taat kepada Allah dengan benar-benar taat, dia mewajibkan sesuatu yang enggak wajib, salah satunya adalah berjalan kaki ke Baitullah. Tapi Nabi jangan, jalan kaki oke silahkan, tapi jangan selalu jalan kaki, kalau capek ya udah naik kendaraan saja. Ya Pak ya. Artinya Nabi itu melarang umatnya untuk mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, apalagi memberatkan diri yang sebenarnya nggak berat. Ya. Haji itu bagus, ke Baitullah bagus. Tapi kalau harus jalan kaki, diwajibkan jalan kaki, itu bukan suatu ketaatan. Meskipun Nabi ditanya begitu, jawabannya ya udah nggak apa-apa, jalan saja. Tapi kalau capek jangan jalan, tapi naik kendaraan, gitu Pak ya. Termasuk Pak kalau kita baca beberapa hadis ya Pak ya, ada hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, sahabat Nabi juga. Anas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a syaikhon yuhada bainabnaihi. Nabi suatu ketika melihat orang tua yang dipapah, yang dipegangin kanan kiri sama kedua anaknya, jalan kaki ya Pak ya. Qala ma balu hadza. Nabi nanya, orang ini kenapa? Gitu ya. Bapak kenapa? Qalu, orang-orang jawab begini, nadhara ayam syia. Beliau bernadar jalan kaki Nabi padahal sudah tua ya Pak ya. Pakai jalan kaki segala. Ya. Kemudian Nabi menjawab begini, innallaha an ta'dhibi hadza nafsahu laghaniyun. Allah itu enggak butuh orang ini menyiksa dirinya sendiri. Enggak butuh seperti itu. Ya Pak ya. Wa amarahu ayyarkab. Nabi memerintahkan orang itu, Allah memerintahkan orang itu untuk naik kendaraan. Ya Pak ya. Meskipun haji bagus, tapi kalau memberatkan diri sendiri, saya harus jalan kaki. Kenapa? Karena kalau itu berat, Allah itu tidak butuh orang itu menyiksa dirinya sendiri kalau memang bukan suatu kewajiban. Oke. Kemudian yang selanjutnya, nah, ini Nabi juga pernah ditanya oleh sahabat Nabi yang lainnya, ya, nadarnya sahabat Nabi yang lainnya itu unik Pak. Uniknya apa? Ada sahabat Nabi yang bernazar, nadarnya itu dia akan selalu berdiri, kemudian tidak mencari yang adem-adem, ya dia pengennya kena matahari ya Pak ya. Kemudian dia itu tidak berbicara dan tidak puasa. Nadarnya itu berat ya Pak ya. Jadi gini, hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari, an Ibnu Abbas qala baina Nabi sallallahu alaihi wasallam yaktubu. Nabi ketika sedang khutbah, huwa birajulin qaimin. Ada orang itu Pak ketika Nabi khutbah malah dia cuma berdiri doang. Ya. Fa sa'ala anhu faqalu. Kemudian Nabi nanya kepada orang-orang tentang orang itu kenapa. Berarti khutbah itu Pak boleh enggak berkomunikasi dengan jamaah? Ya harus ya Pak ya. Karena kadang-kadang khotib itu suka ngomong sendiri, makan jamaah ngantuk gara-gara apa? Enggak komunikatif kan gitu Pak ya. Nah, karena dianggap ini kan khutbah sakral, enggak boleh ini ngomong. Ya kalau enggak boleh ngomong, engkau ngapain khutbah kan gitu Pak ya. Nah, makanya Nabi nanya, orang itu kenapa? Abu Israel Nabi, dia namanya Abu Israel. Nadhara ayyakuma, dia bernadar berdiri wala yak'ud, dan tidak akan duduk, wala yastadzil, dan dia tidak akan mencari tempat berteduh kalau kena matahari, wala yatakallamu, dan tidak ngomong, wa yasumu, dan dia selalu puasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bilang begini, murhu, perintahkan kepada dia, fa yatakallam, ngomong, wal istadil, kalau panas juga berteduh gitu Pak ya, wal yaqut, duduklah, wal yutimma saumahu, puasanya lanjutkan. Ya. Kemudian qala Abdul Wahab hadatsana Abu Ayyub an Ikrimah an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya nazar sesuatu yang memberatkan diri, ternyata sahabat Nabi itu juga pernah melakukannya ya Pak ya.
Tapi Nabi bilang, dia perintahkan untuk duduk, ya Pak ya, suruh ngomong, suruh nyari perlindungan biar nggak panas. Tapi kalau puasanya lanjutkan. Ya, ini berkaitan dengan nazar. Oke, makanya para ulama menyebutkan nazar itu kalau tidak berupa maksiat, ya kok tidak bisa dilaksanakan atau melanggar nazarnya, nanti ada dendanya, ada kafaratnya, ya Pak ya. Kafaratnya apa? Kalau kita bicara tentang kafarat nazar, nanti para ulama menyebutkan kafaratnya adalah sebagaimana yang ada di dalam surat Al-Maidah, yaitu kafaratnya seperti kafarat melanggar sumpah. Apa kafaratnya? Di dalam surat Al-Maidah ayat 89 disebutkan, la yu'akhidukum Allahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aimana fakafaratuhu. Kafaratnya adalah it'amu asyarati masakin, memberi 10 makan fakir miskin. Memberi makan 10 fakir miskin min awsati ma tud'imuna ahlikum, dari yang biasa kalian konsumsi keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberi pakaian mereka yang 10, au tahriru raqabah, atau memerdekakan apa? Budak. Faman lam yajid, kalau nggak ketemu yang 3 tadi, fasyamu salasati ayamin, maka puasa 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza halaftum wahfadu aimanakum kadzalika yubayyinu wa lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ini kafaratnya nazar sama dengan kafaratnya sumpah. Yang mana kafarat sumpah itu yang pertama adalah memberi makan 10 fakir miskin dari yang biasa kita konsumsi, atau memberi pakaian, ya Pak ya, atau memerdekakan budak. Kalau tidak ada baru puasa 3 hari. Makanya Pak ya, dari kajian ini kalau bisa yang sudah wajib dari Allah dan Rasulnya laksanakan, ya Pak ya. Dan kita nggak harus mewajibkan diri sendiri kalau memang Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan. Kenapa? Karena melaksanakan kewajiban dari Allah saja sudah menjadi suatu beban taklif, apalagi yang diwajibkan kepada diri sendiri. Makanya Nabi melarang orang untuk bernazar. Tapi kalau ada orang bernazar dan selama tidak maksiat, maka wajib dilaksanakan. Kalau tidak mampu dilaksanakan kok meninggal, nanti anaknya, ahli warisnya bisa mewakili nazarnya. Kalau tidak bisa dilaksanakan saat masih hidup, bisa membayar denda. Dendanya tadi memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Kalau tidak ada baru puasa berapa? 3 hari. Oke ya Pak ya. Oke, ini salah satu bentuk dari sedekah yang sifatnya wajib. Nanti ada beberapa sedekah yang sifatnya wajib juga. Di antaranya adalah zakat, di antaranya adalah kafarat atau dam atau fidyah dan lain sebagainya. Kalau nanti ada waktu kita akan bahas ya. Jadi selama ibadah itu tidak diwajibkan oleh Allah, berarti tidak wajib, kecuali kalau diwajibkan diri sendiri, namanya adalah apa? Nazar. Oke Pak ya. Oke. Sampai di sini mungkin kita buka tanya jawab atau gimana Ustadz? Siap. Oke. Di akhir kajian ini kita akan akhiri dengan sama-sama berdoa meminta kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan baik yang bersifat wajib maupun sunnah, dan Allah hindarkan kita dari mara bahaya dan juga maksiat, dan semoga hidup kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin hamdan na'imin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukupkan. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.